Salam jumpa pemirsa. Apabila seseorang dengan pikiran penuh cinta kasih memancarkan welas asihnya ke seluruh dunia, ke atas, ke bawah dan ke sekelilingnya, ke segala arah tanpa batas, terisi dengan kebaikan yang tak terbatas, lengkap dan sempurna. Setiap perbuatan tak berarti yang pernah dilakukannya, janganlah tetap dikenang dalam pikiran. Ya, pemirsa, senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Budi Cita. Nah, saat ini tim Budi Cita akan menuju ke Turen, tepatnya di Panti Wereda Usia Tresno Mukti, Turen, Kabupaten Malang. Jadi, tetap ikuti perjalanan saya di Budi Cita. Kali ini tim Budi Cita beserta rombongan dari donatur dari Vihara Padmagraha dan donatur dari Dhamma TV akan berkunjung ke Kecamatan Turen, Kabupaten Malang untuk langsung melihat aktivitas sehari-hari para penghuni Panti Wereda Usia Tresno Mukti. Mengajak umat untuk mempraktekkan sifat karuna, yaitu memberikan perhatian atau kasih sayang, rela memberi, tahu berterima kasih kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, dan menjauhi kemelekatan, merupakan tujuan dari bakti sosial yang bertemakan kedamaian di usia tua. Tepat pukul 13.00, para rombongan berangkat dari Studio 1 Dhamma TV menuju ke Panti Wereda Tresno Mukti Turen. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya rombongan telah datang di Panti Wereda tersebut. Di dalam hall Panti Wereda tersebut sudah menunggu 35 orang lansia penghuni panti yang sudah berjajar menunggu kedatangan kami. Mereka tampak berseri-seri meski tidak berkumpul dengan keluarganya sendiri, namun mereka sudah menganggap bahwa seluruh penghuni panti adalah keluarganya. Ibu dan bapak-bapak yang tinggal di tempat ini dari Dhamma TV dan para donatur yang memang sudah punya rencana tiap bulan selalu memikirkan tempat mana yang perlu dibantu, tempat mana yang perlu disokong, karena memang manusia hidup itu bersama-sama untuk memikirkan apa yang bisa kita dapat manfaatkan demi kepentingan yang lebih banyak. Dan ini ibu-ibu dan bapak-bapak juga demikian. Tinggal di tempat ini kesempatan, karena kita semua tinggal di sini tiap hari itu bisa berdoa bersama, nyanyi bersama, konconnya wah seneng tinggal bersama seperti ini. Walaupun kita merasa badan tua, tapi karena banyak hiburan, banyak konconya, daripada di rumah kesepian. Anak-anak lumo, cucu orang masih gelem aku. Wah, orang koncone. Dari kumpul-kumpul demikian ini lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Maka dengan demikian ya alangkah baiknya memang kita semua harus paham, walaupun kita tua itu, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat baik kepada kita pribadi maupun kepada teman-teman maupun kepada yayasan yang di sini. Jadi kita sama-sama kreatif.
jangan diem aja. Jangan ya ini yang besok pokok. Nah, kita masing-masing harus punya kreativitas yang positif yang bisa kita kerjakan. Karena masing-masing orang itu selalu bekerja. Pekerjaan kita ada 3 macam yang kita kerjakan. Mungkin ada yang cepat ngomongnya gosip sini, ngomongin situ, jelekin sono, marah-marah, nah bisa. Jadi omongan seperti ini, kerjaan yang seperti ini negatif. Nah, kalau kita punya ucapan ini yang positif, yang baik, yang lemah lembut, yang sopan santun bicaranya, yang memberikan semangat semuanya, memberikan ide-ide yang bagus, ucapan kita, ayo kita begini, ayo kita kerjasama bersama. Nah, ucapan positif kita. Kita punya tangan, punya kaki. Alangkah baiknya kita masing-masing membantu, ayo nyapu bareng, makan bareng. Walaupun kita tua ini, kalau makin kita diem aja, nggak bagus. Nah, Bapak dan Ibu, apapun yang sudah persembahkan yang sangat sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat, berbahagia kepada Anda sekalian, dan Anda mulai sekarang juga memikirkan apapun yang saya dapat ini, mari bagikan kepada teman-teman, bila mana ada yang memberikan, jangan egois kita yang merupakan kebiasaan yang kuat. Kita tidak mau memberikan kepada teman-teman, berikan. Karena orang bijaksana hanya memberi, orang yang bodoh hanya mau menyimpan. Untuk gopek itu milik kepunyaanku, nggak usah. Semuanya mau miliki sendiri. Kalau kita seperti itu, kita tidak bisa melepas keberkatan. Karena agama mengajarkan jangan melekat, beri dan beri. Siapapun yang bisa memberikan, dia itulah sesungguhnya orang yang mengikuti agama manapun juga. Karena di dalam semua agama, memberi adalah lebih termulia daripada menerima. Maka itu, kalau kita menerima, wah aku sudah menerima ini, saya juga bagi-bagi ke teman-teman yang lain. Karena kita ingin menjadi orang yang lebih mulia, sehingga dengan dia selalu semangat, sukacita untuk memberikan kepada siapapun juga. Ya, semoga semua itu berbahagia. Ya, Mas. Under the rain, I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful. Saya mewakili pimpinan Panti Wirda Usia mengucapkan banyak terima kasih untuk kedatangan dan juga partisipasi sumbangan kasih dari keluarga besar Dharma TV yang pada sore hari ini boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena ini semua anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati para donatur Dharma TV. Tuhan memberkati Dharma TV sendiri, sehingga berkat itulah yang diberikan kepada kami di tempat ini. Kami sangat bersyukur. Jadi apa yang sudah kita dengar pada sore hari ini, jangan hanya kita dengar saja. Nanti kalau sudah kembali dari sini, wah gontok-gontokan lagi, ya ada oma-opanya gontok-gontokan, oma-omanya kebanyakan ya, suka gontok-gontokan. Untung aja tidak cakar-cakaran ya. Ada yang tari-tarian ya, jadi hampir ada yang jatuh. Jadi kalau sekarang ya jangan sampai bentrok lagi di kamarnya. Dengar apa yang sudah dibilang tadi, itu semua sudah ada kita pelajari setiap hari firman Tuhan yang sudah kita dengar untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita saling mengasihi, maka Tuhan juga memberkati kita. Ya, kalau kita damai, hati kita damai, pikiran kita damai, perbuatan kita pun akan
akan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak untuk Dharma TV. Kami percaya bahwa apa yang sudah diberikan ini merupakan berkat dan anugerah Tuhan lewat para donatur Dharma TV, dan juga pada sore hari ini Dharma TV sendiri juga ada di tempat ini. Ini yang menjadi kesyukuran dan ucapan terima kasih saya. Kiranya Tuhan Yesus mengembalikan berkat yang lebih berlimpah lagi kepada saudara-saudara yang sudah memberikan bantuannya kepada Panti Werda Usia Tresno Mukti Turen pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Panti Werda Usia Tresno Mukti ini berdiri pada tahun 1996. Awalnya Panti Werda Usia ini hanya merawat 6 lansia. Sekarang ini Panti Werda Usia sudah merawat 35 lansia yang diasuh oleh 20 orang perawat. Kami, tim Bodhicitta beserta para donatur, membagikan sembako kepada Yayasan Panti Werda Usia Tresno Mukti yang diwakili oleh Kapten Balai Keselamatan Austin Posi. Terus susternya gimana Oma? Layanannya baik. Layanannya baik. Oma di sini tinggalnya satu kamar berapa orang? Satu kamar, satu orang. Satu orang. Oh jadi Oma sendiri gitu ya? Iya. Terus sama teman-teman di sini gimana Oma? Ya baik semua. Baik semua. Setiap hari Oma ngelakuin apa aja di sini, kegiatannya ngapain aja Oma? Kegiatannya. Ya hanya makan tidur. Tidur aja. Iya. Terus bagaimana di sini? Udah kerasa ya, udah kenal sama teman-teman. Terus sama suster di sini? Hampir semua sudah baik sebentar. Udah baik semua. Ya, pasien semuanya. Datangan dari tempat di sini gimana Pak? Sekarang saya sedang bersama Kapten Austin. Ya, selamat siang Kapten. Nah, Kapten di sini, Kapten tugasnya sebagai apa aja, Kapten? Saya sebagai bidang kerohanian, sebagai bendahara. Bendahara juga. Panti. Oke. Panti Tresno Mukti ini mulai awal berdiri mulai kapan sih? Tahun 96. 66. Ya. 11 tahun lah ya. Ya, Sekitar 11-12 tahun. Ya, 11-12 tahun. Terus awal berdirinya panti ini apa langsung seperti ini atau mungkin dulu hanya beberapa kamar lalu sekarang sudah berkembang? Awal berdirinya ini panti ini dia sudah dibuat seperti ini, kemudian tapi yang masuk pada waktu itu hanya beberapa orang saja, hanya beberapa orang yang masuk pada waktu itu sekitar 6 orang atau 10 orang. Nah, pemirsa Bodhicitta, kalau tadi kita udah di aula,
sekarang kita lagi berada di suatu ruangan. Kita tanya dulu sama Kapten, saya juga nggak ngerti ini ruangan apa ini. Kalau bisa jelaskan Kapten, ini apa ini? Rumah? Kita juga di sini apa? Rumah Kapten? Kamar. Kamar. Ya. Oke, kamar. Ini Ruangan. di kamar apa ini Kapten? Ini kamar sal A. Sal Sal A. A. Oh, berarti di sini ada sekitar 10 tempat 10, tidur ya. ya, tempat tidur. Dibedakan mungkin yang hanya yang omanya aja gitu ya. Iya. Jadi ini sini omanya yang masih sehat-sehat, yang masih bisa beraktivitas, di sini tempatnya Di di Sal Sal A A. ini. Iya. Oke. Yang bisa beraktivitas, menolong, menyapu, petik camba dan lain sebagainya. Oke, nanti kita pengen tahu lagi ada ruangan-ruangan yang lain. Jadi tetap ikuti Budi Cita. Every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. I'm bringing you everything you ask for. Nothing is Oke, kalau tadi kita dari Bangsal A ya Kapten. Iya. Nah, sekarang kita ada di ruangan apa nih Kapten? Kalau lihat dari bentuknya dia udah lain ya. Kalau tadi satu ruangan besar, Iya. kalau sekarang udah dibagi satu tiap kamar gitu. Iya. Ini sudah termasuk rumah ya, termasuk rumah yang terdiri dari beberapa kamar ya. Jadi ini namanya ruangan A ya. Jadi ruangan A itu ada 5 kamar di sini. Jadi setiap kamar satu orang yang penghuninya. Oh gitu, dengan kamar mandinya Di luar. Di luar. Ya, gitu ya, kamar Kapten. mandi di luar. Kalau yang di sana tadi Kamar mandi juga di luar. di luar juga. Iya. Oh, baru di sini. Jadi kalau yang di sana tadi di satu ruangan ada 10 tempat tidur. Nah, kalau di sini udah dibedakan lagi dengan satu kamar, satu tempat tidur. Dan kamar mandinya ada di dalam ruangan ini juga. Oke. Terima kasih ya, Kapten. under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah pada akhirnya kita telah selesai melakukan bakti sosial dari Panti Werda yang ada di Turen. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama perhatikanlah lingkungan Anda, kanan, kiri, muka, belakang. Kalau memang mereka perlu Anda bantu, jangan segan-segan untuk berbuat baik. Langsung bertindak, jangan menunggu. Bila mana kita lambat untuk berbuat baik, kita akan suka melakukan kejahatan. Karena semua agama menekankan kejahatan itu harus kita hindari. Dan menekankan pula, ayo kita dengan penuh semangat mengembangkan kebajikan demi kebajikan. Kebajikan bisa Anda lakukan terhadap siapapun juga. Tidak perlu pandang bulu. Karena kebajikan itulah sesungguhnya sebagai bensin yang mampu membawa kita semua ke alam yang berbahagia. Karena Anda telah menanam kebahagiaan pada semua makhluk yang ada di sekitar Anda pun ikut senang dan gembira. Pikiran senang dan gembira itulah gelombang yang sama di alam surgawi. Jadi surga bukan milik agama siapapun juga, tetapi milik mereka yang senang, suka berbuat baik. Alangkah baiknya siapapun juga yang ada niat untuk mengadakan bakti sosial, boleh kontak ke Dhamma TV, baik yang ada di Batu maupun yang ada di Malang. Kami siap untuk mendukung, kami siap untuk menjadi mediator untuk Anda melakukan kebajikan demi kebajikan, demi kebahagiaan semua makhluk. Demikian juga mungkin ada pemirsa yang merasa senang dan berbahagia melihat isi mutu daripada Dhamma TV yang satu-satunya sering memberikan motivasi, memberikan kebijaksanaan, memberikan pencerahan kepada semua makhluk, sehingga banyak umat yang merasa damai dan bahagia.
melihat ceramah-ceramah yang begitu bermutu, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan. Bila Anda melihat seperti ini, marilah, bergeraklah. Bagaimana Dhamma TV ini bisa bergerak, maju, berkembang ke kota-kota yang lain. Sehingga Anda menjadi sarana yang sangat penting untuk bisa membahagiakan jutaan orang. Karena ini kebenaran yang universal, bisa diterima oleh semua makhluk, dan memang satu-satunya cara untuk menanam kebajikan yang luar biasa karena akan didengarkan oleh jutaan orang. Jangan ragu dan jangan bimbang bila mana Anda niat untuk menyumbangkan dana untuk perkembangan Buddha Dhamma, untuk Dhamma TV. Bisa Anda datang ke office maupun ke sekretariat yang di Iman Bonjol atas 57 maupun di Ciliwung 57E. Di sana Anda bisa dialog, di sana Anda bisa memberikan kebijaksanaan Anda, ilmu pengetahuan Anda, maupun Anda ingin memberikan donasi dana untuk perkembangan dan perkembangan Buddha Dhamma ini yang sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat yang ada di bawah, memberikan manfaat pada semuanya. Sehingga demikian, ini merupakan satu-satunya media televisi yang selalu memperhatikan dengan penuh cinta kasih, mengharapkan semua makhluk ikut berbahagia. Selamat dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian dan terima kasih. Untuk syarat-syarat menjadi penghuni panti ini, yang paling penting adalah harus ada persetujuan dari keluarga. Selain itu, meski Panti Wereda ini merupakan panti agama Kristen, namun tidak harus dari kalangan agama Kristen saja yang bisa menghuni panti ini. Akan tetapi, para pengurus tidak membeda-bedakan agama. Nah pemirsa, usai sudah perjalanan kita mengadakan bakti sosial di Panti Wereda Krusno Mukti di Turen, Kabupaten Malang. Akhirnya sampai sudah kita pada akhir acara. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Budi Cita. Barang siapa mengembangkan cinta kasih tanpa batas dan meneguhkan batinnya untuk mengerti kelahiran, belenggunya akan terkikis. Jika ia mengasihi meski hanya makhluk tunggal, kebaikan akan terus mengikuti.